wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan aku Radi Kartika dalam channel YouTubeku yang berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan, juga seputar mahasiswa. Nah, di video kali ini sesuai dengan janji aku di mana kalian telah melakukan polling, kita telah melakukan polling gitu ya, terkait kalau misalnya aku mau ngadain video tentang ide judul penelitian lagi, mahasiswa hukum maunya ide topik penelitian untuk yang konsentrasi hukum apa nih? Nah, ternyata paling banyak yang milih adalah hukum perdata. Padahal yang untuk hukum perdata sebelumnya sudah videonya 2 video ya, part 1 dan part 2. Nah, berarti dengan yang ini sekarang ini udah masuk pada video hukum perdatanya yang part ketiga. Tapi nggak usah berkecil hati yang bukan ngambil konsentrasi hukum perdata, karena juga di konsentrasi hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional juga sudah aku buatkan videonya. Oke, aku langsung aja, nggak usah lama-lama lagi. Pasti kalian juga sudah nungguin ada ide apa lagi sih yang mau dibagiin sama Kak Rani. Nah, tolong disimak. Buat kalian yang baru mampir, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Mari kita bahas. Teman mahasiswa, sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya selama video ini kalian tonton, mungkin kalian dengar suara berisik kendaraan gitu ya, klakson terdengar jelas. Nah, aku mohon maaf sekali lagi ya. Karena apa? Aku sudah sering menjelaskan, aku ini tempat tinggalnya kebetulan persis banget di depan jalan raya. Yang mau nggak mau susah banget untuk ngedapetin suara yang hening gitu ya. Tapi semoga kalian dapat memaklumi ini. Yang lebih penting adalah apa yang aku sampaikan kalian bisa menjadikan itu sebagai hal yang bermanfaat untuk kalian gitu ya. Ide topik penelitian untuk mahasiswa jurusan atau konsentrasi hukum perdata di part yang ketiga ini, yang pertama adalah analisis hukum terhadap perjanjian angkutan antara perusahaan angkutan barang dan pengirim melalui angkutan mau laut atau udara atau darat, nanti kalian tinggal pilih aja ya, jadi disesuaikan. Nah, ini kita akan melihat kalian itu, aku kasih clue-nya. Mungkin kalian bisa menganalisis perjanjian yang mengatur perjanjian angkutan barang yang dilakukan antara perusahaan pengangkut dengan si pengirim gitu ya. Itu seperti apa sih? Nah, nanti kalau misalnya ternyata barang sudah sampai di tangan si penerima, si pembeli gitu ya, ternyata ada kerusakan. Nah, apabila kerusakan itu sejak awal bukan ada pada pengirim, lantas bagaimana gitu ya si perusahaan pengangkut ini bertanggung jawab sebenarnya untuk melihat hal tersebut. Nah, itu kalian boleh lihat kalau misal kalian punya nih relasi yang kerja di perusahaan pengangkutan seperti itu. Nah, kalau misal boleh dilihat isi perjanjiannya, ada nggak kira-kira mengatur bagaimana sih tanggung jawab dari perusahaan pengangkutan barang tersebut dengan si pengirim barang gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan sebenarnya hukum pertanahan. Ide topik judulnya adalah eksekusi hak tanggungan atas tanah sebagai upaya penyelesaian kredit macet. Lanjut teman-teman, terkait dengan ide topik penelitian untuk kalian yang konsentrasi hukum perdata. Ketiga, itu adalah analisis hukum status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan, kaitannya dengan status di akta kelahirannya. Atau bisa jadi ini judulnya adalah peran dari Disduk Capil dalam hal mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Nah, itu bisa disesuaikan demikian ya. Jadi itu aku juga sempat kemarin dapat pertanyaan dari mahasiswaku gitu, terkait dengan bagaimana jika seorang anak itu lahir di luar ikatan perkawinan orang tuanya gitu ya. Artinya anak itu lahir sebelum orang tuanya terikat tali perkawinan. Nah, itu nanti dapat akta kelahirannya bagaimana nama orang tua yang tertera di dalamnya. Nah, itu coba kalian boleh teliti. Kalau misalnya ini menurut mahasiswaku ya, karena dia katanya keluarganya ada yang demikian, katanya di akte kelahirannya itu nama orang tuanya hanya nama ibunya saja. Nah, itu coba
coba deh kalian analisis begitu ya. Memungkinkan tidak nama si bapaknya juga masuk di dalam akte kelahiran tersebut. Mengingat kan kalau tidak salah ada putusan Mahkamah Konstitusi dulu ya, tahun 2010 atau 2014 yang menyatakan kalau saya tidak salah ya, nanti kalian sesuaikan. Itu dulu kasusnya Macica Muchtar gitu kan. Nah, sepanjang dapat dibuktikan dengan kecanggihan teknologi melalui tes DNA bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari si anak tersebut, maka dia tetap bisa mendapatkan hak keperdataan dari si bapak. Nah, apakah itu dengan ketentuan putusan tersebut juga pada akhirnya memungkinkan atau tidak bahwa disitu akan mencantumkan nama ayah di dalam akte kelahiran anak yang lahir di luar perkawinan? Kalian boleh coba untuk menganalisa hal tersebut gitu ya. Lanjut, yang keempat itu terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian barang secara online yang ternyata tidak sesuai pesanan. Nah, ini kita juga selain bicara tentang perlindungan hukum bagi konsumennya, lantas bagaimana pertanggungjawaban dari si pelaku usaha? Apalagi sekarang ini kan mode transaksi atau belanja-belanja itu kan platformnya secara elektronik ya. Nah, itu pertanggungjawabannya bagaimana? Karena dalam hal ini kan tentu ada 3 pihak ya, pembelinya, si konsumen, pelaku usaha yang menjualkan barang, serta platform yang menyediakan akses bagi si pelaku usaha untuk menjual atau menawarkan produk barangnya. Nah, dilihat ya pertanggungjawabannya juga seperti apa. Yang terakhir, yang kelima, itu adalah tantangan dan hambatan bagi perguruan tinggi dalam upaya untuk menghasilkan hak paten melalui inovasi berbasis kekayaan intelektual. Nah, ini lebih kepada hukum kekayaan intelektual bagi kalian yang berminat. Nah, kenapa mau ngangkat ini? Karena di Indonesia sendiri realitasnya adalah untuk hak kekayaan intelektual dalam bidang paten itu masih rendah. Padahal paten itu bisa dihasilkan melalui perguruan tinggi. Misal yang kampusnya rata-rata pasti kampus ada dong jurusan kayak teknik gitu ya. Nah, itu seharusnya bisa menghasilkan suatu inovasi-inovasi di bidang teknologi gitu ya, untuk menghasilkan suatu karya, dan karyanya itu jadi mahasiswanya ketika menghasilkan sebuah penemuan atau inovasi yang mereka kembangkan, maka sebenarnya itu bisa diajukan untuk hak paten. Hak patennya nanti didaftarkan oleh pihak kampus. Nah, jadi kalian bisa melihat tantangan dan hambatan. Kenapa sih perguruan tinggi di Indonesia masih rendah untuk menghasilkan hak paten melalui inovasi-inovasi yang seharusnya bisa dikembangkan oleh mahasiswa dan dosen di kampus tersebut gitu. Jangan gitu teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan ini itu dapat menambah ide untuk kalian. Kalau misalnya nggak cocok nih dengan yang ini, ya nggak masalah, kalian tidak diwajibkan untuk mengambil ide topik dari apa yang telah aku sampaikan. Kalaupun mau, ya silahkan dikembangkan lebih lanjut. Kalaupun dari apa yang aku sampaikan kalian mau ubah, juga silahkan, nggak ada paksaan dalam hal ini gitu ya. Dan kalau misalnya aku nyampaikannya kali ini agak grogi atau gimana, kayak terbata-bata, karena ini aku tuh baru nyusun 5 menit sebelum aku nge-tag video ini teman-teman. Jadi ini aku ada catatan judulnya doang, dan lebih lanjutnya aku yang ngembangin kenapa aku bisa menyusun ide-ide topik judul seperti ini. Jadi belum ada persiapan sebelumnya, jadi video ini dibuat dadakan. Jadi mohon dimaklumi kalau aku ngejelasinnya terbata-bata ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.